kita sekarang berada di abad modern di mana manusia modern ini lebih cenderung untuk mencari sebuah materi, sehingga terkadang banyak di antara kita ini melupakan ruh atau ruhaniah kita, yang seharusnya badan yang memiliki jasmani dan rohani ini, kita melupakan sifat rohani kita, sehingga yang kita isi adalah jasmaniah kita. Tidak jarang sekali manusia itu terlena, sehingga karena sibuknya ia mencari materi, seakan-akan materi ini ia tuhankan dan ia nomor satukan, sehingga kalau misalkan soal siraman ruhaniyah itu ia lupakan. Bahkan tidak sedikit sekali manusia ini karena sudah termakan oleh sifat materinya, dan banyak sekali ia terjangkit sebuah penyakit, di mana penyakit ini menghinggapi dirinya dan menjadikan ia tidak nyaman dan tidak punya ketenangan dalam hidupnya. Penyakit apa itu? Yaitu sebuah penyakit hati yang bernama dengki atau hasad. Dengki, hasad, iri hati ini adalah sifat yang selalu menghinggapi manusia kalau kita sejak dini tidak belajar untuk membentengi hal semacam itu. Bahkan dengki ini, karena sifat ini yang sudah menguasai diri manusia, ia menjadikan dirinya tidak tenang, karena ketika ada tetangga atau saudaranya atau temannya mendapatkan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ia tidak suka, dan bahkan ia mengharapkan nikmat yang telah Allah berikan kepada temannya itu Allah ambil. Dan ketika ia melihat temannya tertimpa musibah atau bencana, ia merasa gembira atau merasa bahagia. Nah, sifat yang buruk ini harus dihilangkan dan kita harus belajar. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada sifat dengki atau hasad atau iri hati yang Allah perbolehkan. Apa itu? Di dalam sebuah kitab yang bernama Mukhtarul Hadits Nabawiyah, di situ dijelaskan di halaman 180, Nabi Muhammad ini bersabda, la hasada illa fitnataini. Tidak boleh kita punya sifat iri hati, tapi ada sifat iri hati yang diperbolehkan Rasulullah, yang dimiliki atau hinggap di dalam diri manusia. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahullahu al-Qur'ana fa wa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahari. Jadi ada seorang laki-laki yang Allah beri kemampuan ia untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian dengan kemampuan itu ia mampu membaca Al-Qur'an siang dan malam. Iri hati yang semacam ini yang diperbolehkan. Jadi kalau misalkan ada teman kita, ada saudara kita, tetangga kita yang ia diberi kemampuan oleh Allah berupa membaca Al-Quran, nah, dengan kemampuan itu ia baca Quran tersebut di waktu siang dan malam. Tidak cukup berhenti di sini saja. Para sahabat itu, Quran itu tidak hanya dibaca, tapi juga dipelajari. Dipelajari isi maknanya. Tidak sampai di situ. Quran tidak hanya dibaca dan dipelajari atau difahami, tapi juga diamalkan. Nah, untuk mengamalkan hal ini, kita harus tahu isi kandungan Al-Quran. Tidak mungkin kita mengamalkan sebuah firman Allah, tapi kita tidak faham makna Quran yang kita baca. Dan tidak cukup sampai di sini. Yang terakhir, manusia itu juga harus membaca, memahami, mengamalkan,
dan juga mengajarkan isi Al-Quran. Kenapa demikian? Rasulullah itu bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para sahabat itu seperti Umar bin Khattab, ia ketika menghafalkan Al-Quran secara pribadi, ia harus memahami Quran dan mau mengamalkan Al-Quran itu. Dan ketika sudah di level mengamalkan Al-Quran, baru Umar itu beranjak untuk menghafalkan ayat berikutnya. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini suatu ketika ia bertemu dengan gurunya bernama Al-Junaid. Kemudian sang guru ini menanyakan kepada Abu Yazid Al-Bustami, wahai muridku, berapa banyak engkau menghatamkan Al-Quran seharinya? Kemudian Abu Yazid ini mengatakan, saya ini menghatamkan Al-Quran karena begitu cintanya saya terhadap Al-Quran, saya ini mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali dalam waktu sehari. Kemudian apa jawaban sang guru? Kalau demikian, kamu tidak cinta terhadap Al-Quran. Melihat jawaban semacam itu, Abu Yazid Al-Bustami ini termenung, tertunduk, terdiam, seakan-akan apa yang ia lakukan selama ini tidak mencerminkan ia begitu cintanya terhadap Al-Quran. Sehingga 14 tahun kemudian ia berjumpa lagi kepada gurunya. Kemudian sang guru menanyakan ulang dengan pertanyaan yang sama, berapa juz kamu membaca Al-Quran di setiap harinya? Kemudian sang murid menjawab, bagaimana saya ini bisa menghatamkan Al-Quran dengan cepat, padahal mulut saya ini tidak mau beranjak membaca di ayat berikutnya, dan tangan saya ini tidak mampu untuk membuka lembaran demi lembaran di halaman berikutnya. Kenapa demikian? Karena ia begitu tenangnya, begitu nyamannya, begitu menikmatinya untuk mentadabburi atau mempelajari isi kandungan Al-Quran, sehingga di waktu 14 tahun itu ia hanya sampai membaca, memahami dengan begitu nikmatnya sampai surat An-Nahl. Nah, ini kan menggambarkan bahwa kita disajikan sebuah cerita kisah para sahabat, kemudian orang-orang soleh, di mana mereka itu Quran tidak hanya dibaca, tapi juga dipelajari isi kandungannya. Dan juga tidak hanya dipelajari, tapi juga diamalkan. Dan tidak hanya diamalkan, tapi juga diajarkan. Karena mereka ingin menjadi umat terbaik, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Quran itu isinya 28 huruf hijaiyah, kemudian 7 manzil, 60 hizb, 114 surat, 6.236 ayat yang ada di dalam 114 surat, dan isinya 2065 kosakata. Nah, teman-teman, inilah bentuk bahwa sifat iri hati atau dengki yang diperbolehkan oleh Allah, yaitu kita boleh iri terhadap seorang laki-laki, yang dimana orang laki-laki ini ketika Allah beri kemampuan untuk membaca Al-Quran, ia baca siang dan malam. Kemudian sifat dengki atau iri hati yang kedua yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rajulun atahullahu malan fawa yunfikhu ana al-laili wa ana an-nahari, yaitu ada seorang laki-laki yang dimana orang laki-laki ini Allah berikan kemampuan untuk mempunyai harta benda yang melimpah, akan tapi perlu kita ketahui dengan harta itu orang laki-laki ini menginfakkan hartanya di waktu siang dan malam. Ibarat sebuah sumur itu kalau misalkan tidak pernah diambil airnya, maka sumur itu akan menjadi keruh. Dan ketika air itu semakin diambil setiap hari, maka air itu akan semakin jernih. Begitu pula dengan harta benda. Harta benda kalau semisal tidak pernah dikeluarkan atau tidak pernah diinfakkan, maka harta itu
akan tetap semacam itu, bahkan akan berkurang. Kalau seandainya harta itu seringkali diinfakkan atau disedekahkan, maka harta itu tidak akan berkurang, justru akan bertambah. Itulah logika harta yang disedekahkan. Oleh karena itu, jangan eman atau jangan merasa bahwa kalau kita punya harta kemudian kita sedekah justru untuk menjadikan kita miskin atau kekurangan atau yang lain sebagainya, maka hal ini akan menjadikan rezeki kita itu akan semakin bertambah. Itulah dua sifat iri hati yang diperbolehkan untuk kita miliki, dan selain itu manusia dilarang untuk mempunyai sifat iri hati atau dengki. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.